Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas satu kami di mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan yang dibimbing oleh Ibu Retno Puji Astuti. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 4322010031 dan teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Edi Wijaya dengan NIM 4322010007. Dan saya dengan Muhammad Reza Palevi dengan NIM 432222010100. Saya Aldino Rahman dengan NIM 4322210085. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan di mana akan membahas tentang revenue based fraud scheme merupakan bentuk kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan dengan cara memanipulasi atau melebihkan pengakuan pendapatan guna memberikan citra keuangan yang lebih menguntungkan dari keadaan sebenarnya. Skema ini umumnya dilakukan oleh pihak manajemen sebagai strategi untuk memenuhi target laba yang telah ditetapkan, menarik minat investor dan kreditor, meningkatkan harga saham, serta memperoleh kompensasi atau bonus yang berbasis kinerja keuangan. Dalam banyak kasus, tekanan dari pemegang saham dan ekspektasi pasar juga menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan ini. Selain itu, perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan keuangan cenderung lebih rentan melakukan manipulasi pendapatan sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Selanjutnya, untuk revenue based fraud dapat dilakukan melalui berbagai teknik manipulasi, seperti pengakuan pendapatan sebelum waktunya atau premature revenue recognition, pencatatan transaksi penjualan fiktif, penggunaan pihak terkait dalam skema round triping, serta rekayasa dokumentasi penjualan. Premature revenue recognition biasanya dilakukan dengan mencatat pendapatan pada saat pesanan diterima, bukan saat barang atau jasa telah diserahkan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan atau SAK atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sementara itu, round tripping merujuk pada transaksi bolak-balik antar entitas afiliasi tanpa substansi ekonomi yang nyata, tetapi tetap diakui sebagai pendapatan. Teknik lain seperti pemalsuan faktur, penggandaan transaksi, dan pelaporan kontrak penjualan yang tidak valid juga kerap digunakan untuk menciptakan ilusi pendapatan. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan aset based fraud scheme merupakan bentuk kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan dengan cara memalsukan, melebihkan atau tidak mengungkapkan informasi terkait nilai aset perusahaan secara wajar sehingga laporan posisi keuangan menampilkan kondisi yang lebih kuat dari kenyataan yang ada. Praktik ini dilakukan dengan berbagai teknik seperti pencatatan aset fiktif, penggelembungan nilai aset tetap, manipulasi nilai persediaan, serta pengabaian depresiasi, amortisasi, atau penurunan nilai impairment aset yang semestinya diakui. Tujuan dari skema ini umumnya adalah untuk menciptakan persepsi bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat, meningkatkan rasio keuangan atau ROA, dan juga meningkatkan current ratio, serta untuk memperoleh atau mempertahankan akses akses terhadap sumber pendanaan dari pihak eksternal seperti bank atau investor. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adi Wijaya. Kemudian kita masuk ke dalam kasus yang pertama, yang dimana instruksinya yaitu adalah analisislah dua jurnal atau artikel tentang revenue based dan asset based fraud. Untuk judul yang pertama, yaitu adalah Detecting Financial Statement Fraud, New Fraud Diamond Model, The Case of Indonesia, yang dimana penulisnya yaitu adalah AHA Kalmaini, M. Ali, dan M. A. Setiawan, yang diterbitkan pada tahun 2022 dan bersumber dari Journal of Financial Crime, Scopus Q3. Kita masuk dalam fokus penelitian pada artikel ini, yaitu adalah untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan atau financial statement fraud dengan menggunakan pengembangan dari teori fraudtainment. Nah, penelitian ini tuh dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2015 sampai 2019. Model fraudtainment yang digunakan pada penelitian ini itu dikembangkan menjadi new fraudtainment dengan menambahkan satu elemen baru yaitu integritas pribadi, yang dimana terdapat selain tekanan itu juga ada peluang, rasionalisasi, dan ada kapabilitas. Kemudian next,
kita masuk ke dalam analisis terhadap revenue based fraud. Ini terdapat dua. Yang pertama yaitu adalah sejarah penjualan atau sales growth, yaitu perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan tinggi itu cenderung memiliki tekanan untuk terus menunjukkan kinerja yang positif. Sehingga hal ini tuh dapat mendorong manajemen melakukan manipulasi pengakuan pendapatan seperti mencatat penjualan fiktif atau mencatat pendapatan sebelum waktunya. Yang kedua, kita masuk ke dalam sifat industri atau receivable ratio, yaitu adalah industri dengan karakteristik piutang tinggi itu memberi peluang untuk memanipulasi pendapatan. Mengapa? Karena banyaknya transaksi penjualan kredit. Nah, jadi hal ini tuh bisa dimanfaatkan untuk mencatat pendapatan sebelum adanya realisasi. Kemudian hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan tingginya piutang usaha itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kecurangan berbasis pendapatan atau revenue fraud. Kemudian kita masuk ke dalam analisis terhadap aset based fraud. Ini terdapat dua juga. Yang pertama yaitu kebutuhan keuangan pribadi atau personal financial need, yaitu tekanan finansial dapat menjadi motivasi bagi manajer atau pegawai untuk melakukan manipulasi terhadap nilai aset. Misalnya apa? Misalnya menaikkan nilai persediaan, menunda pencatatan depresiasi, atau menyembunyikan pencurian aset. Yang kedua itu adalah pemantauan efektif atau efektif monitoring, yaitu ketika pengawasan internal lemah, peluang untuk melakukan manipulasi terhadap aset itu meningkat. Misalnya itu kurangnya pemisahan tugas atau audit internal memungkinkan adanya penyalahgunaan aset tanpa deteksi. Next. Kemudian kita masuk ke dalam penerapan fraudtainment dalam kasus tersebut. Nah, ini terdapat 5, yaitu pertama ada pressure, yaitu kebutuhan keuangan pribadi. Yang kedua ada opportunity, yaitu karakteristik industri yang memungkinkan manipulasi. Yang ketiga ada rationalization, yaitu justifikasi dari pelaku atas tindakan curangnya. Yang keempat ada capability, yaitu kemampuan atau posisi pelaku untuk menjalankan dan menyembunyikan fraud. Yang kelima ada personal integrity, yaitu nilai-nilai moral dan etika pelaku yang mempengaruhi kecenderungan melakukan fraud. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, Saudara Reza, suaranya tidak terdengar. Boleh di... Baik, dalam judul dua jurnal kami yaitu berjudul Analysis of Fraud Diamond Theory in Detecting Fraudulent Financial Statement Study in Manufacturing Company in Indonesia. Penulisnya yaitu Pedi Kurnia dan Rita Yuniarti di tahun 2024 dari sumber Dinasti International Journal of Economic Finance and Accounting yang fokus bertuju untuk menganalisis efektivitas teori fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan dan indikator pengukuran yang mempresentasikan 4 elemen fraud diamond theory. Mohon maaf, fraud diamond theory yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Analisis terhadap revenue based fraud yang pertama, tekanan keuangan. Perusahaan dengan tekanan keuangan tinggi cenderung lebih rentan terhadap manipulasi eh, manipulasi pendapatan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam laporan. Yang kedua, peluang melalui lemahnya kontrol internal, kurangnya pengawasan atau pengendalian internal memungkinkan manajemen melakukan rekayasa dalam pengakuan pendapatan seperti eh, mencatat pendapatan fiktif dan mempercepat pengakuan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen tekanan dan peluang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya revenue based fraud. Yang selanjutnya, analisis terhadap aset based fraud. Yang pertama adalah peluang atau opportunity. Sistem pengawasan yang lemah membuka kemungkinan penyalahgunaan aset seperti manipulasi persediaan, aset tetap, atau kas.
Yang kedua, kapabilitas. Pelaku fraud memiliki akses terhadap aset dan pemahaman sistem akuntansi, memungkinkan terjadinya penggelapan aset perusahaan yang tidak langsung terlihat dalam laporan keuangannya. Artikel ini menyeratkan bahwa selain pendapatan, aset juga dapat dimanipulasi sebagai bagian dari kecurangan laporan keuangan, baik untuk menutupi kerugian maupun untuk memperindah kondisi keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, penerapan fraud diamond dalam kasus tersebut. Yang pertama ada tekanan, kebutuhan mendesak untuk mencapai target kinerja atau tekanan dari investor. Yang kedua, peluang, lemahnya kontrol internal dan pengawasan memungkinkan terjadinya fraud. Yang ketiga, rasionalisasi, justifikasi oleh pelaku bahwa tindakannya dapat diterima atau demi kebaikan perusahaan. Yang keempat, kapabilitas, kemampuan individu untuk melaksanakan kecurangan dan menutupi jejaknya. Yang selanjutnya, teknik deteksi fraud berdasarkan PSA 70 atau SA 240 dan Fraud Diamond Framework. Di poin A, PSA 70 atau SA 240, tanggung jawab auditor atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. Di teknik deteksi berdasarkan PSA 70, yaitu ada skeptisme profesional, yang B, diskusi tim audit, yang C, prosedur analitis, D, wawancara dan tanya jawab, E, evaluasi kontrol internal, dan F, tindak lanjut dan red flag. Yang B, poin B, Fraud Diamond Framework, teori oleh Wolf dan Hermansen 2004. 4 elemen kuncinya yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Baik, untuk kasus 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saudara Aldi, Selanjutnya, kasus 2 yaitu menganalisis kasus A, revenue fraud atau channel stuffing pada perusahaan Inti Jaya. Channel stuffing adalah praktik mendorong kelebihan persediaan ke saluran distribusi menjelang akhir periode pelaporan untuk menggelembungkan pendapatan dan laba secara artifisial pada periode tersebut. Yang pertama itu ada dampak channel stuffing terhadap rasio keuangan. Yang ada rasio lancar. Pada aset lancar akan meningkat, pendapatan 100 miliar yang diakui akan meningkatkan piutang usaha sebesar 100 miliar. Di sisi lain, persediaan akan berkurang karena barang telah dikirim. Adalah harga pokok penjualan yang pasti lebih rendah dari 100 miliar. Secara neto, aset lancar kemungkinan besar akan meningkat. Lalu pada liabilitas lancar tidak ada dampak langsung yang disebutkan pada liabilitas lancar dari transaksi channel stuffing ini. Kesimpulannya itu karena aset lancar meningkat sementara liabilitas lancar diasumsikan tetap, maka rasio lancar akan cenderung meningkat. Perusahaan tampak lebih liquid di atas kertas daripada kondisi sebenarnya. Yang kedua itu ada margin laba, yang ada pendapatan meningkatkan secara artifisial sebesar 100 miliar. Pada laba bersih akan meningkat karena adanya pengakuan pendapatan tambahan dikurangi HPP terkait barang yang dikirim. Kesimpulan dampaknya itu dengan pendapatan dan laba bersih yang meningkat secara artifisial, margin laba yang dilaporkan akan terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Perusahaan tampak lebih menguntungkan. Next. Yang kedua itu ada mengidentifikasi red flag, tanda bahaya dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah lonjakan pendapatan yang tidak wajar, peningkatan pendapatan yang signifikan dan tiba-tiba, terutama terkonsentrasi di kuartal terakhir Q4 yang tidak sejalan dengan tren historis atau kondisi industri. Yang kedua itu peningkatan piutang usaha yang signifikan. Piutang usaha meningkat tajam mungkin lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Ini mengindikasikan penjualan dilakukan secara kredit dan mungkin sulit ditagih. Yang ketiga ada peningkatan periode penagihan piutang. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menagih piutang meningkat, menandakan pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar.
Yang keempat itu ada penurunan rasio perputaran persediaan. Jika persediaan di tingkat distributor meningkat drastis, perusahaan ini bisa menjadi indikasi, walaupun data ini mungkin tidak langsung terlihat di laporan keuangan perusahaan. Yang kelima itu ada peningkatan retur penjualan atau potongan penjualan di periode berikutnya. Di Q1 2025, kemungkinan akan terjadi lonjakan pengembalian barang dari distributor yang tidak dapat menjual kelebihan stok atau permintaan potongan harga yang besar. Yang terakhir itu ada perubahan kebijakan penjualan menjelang akhir periode, misalnya menawarkan diskon besar atau syarat pembayaran yang sangat lunak hanya untuk transaksi di akhir Q4. Next. Selanjutnya ada analisis kasus B itu aset fraud, penggelembungan aset pada PT Laki Semesta, penggelembungan nilai aset, khususnya aset tetap seperti tanah yang tidak disusutkan melalui appraisal yang tidak independen adalah cara untuk membuat neraca perusahaan terlihat lebih kuat dari sebenarnya. Yang pertama itu ada dampak penggelembungan aset tetap yang ada terhadap laporan posisi keuangan pada aset, nilai aset tetap meningkat sebesar 100 miliar. Akibatnya total aset perusahaan juga meningkat sebesar 100 miliar. Pada liabilitas, tidak ada dampak langsung pada liabilitas pada revaluasi saat ini. Pada ekuitas, untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi, kenaikan aset sebesar 100 miliar harus diimbangi dengan kenaikan ekuitas sebesar 100 miliar. Kenaikan ini biasanya dicatat dalam akun surplus revaluasi yang merupakan bagian dari ekuitas. Jadi total ekuitas meningkat 100 miliar. Terus selanjutnya ada terhadap rasio solvabilitas. Pada total utang diasumsikan tidak berubah. Pada total ekuitas meningkat secara signifikan sebesar 100 miliar karena penggelembungan nilai aset. Kesimpulannya itu karena denominator meningkat tajam sementara numerator tetap, maka rasio utang terhadap ekuitas akan menurun drastis. Terus yang kedua, next. Ada rekomendasi prosedur audit untuk mendeteksi manipulasi. Pertama itu ada verifikasi independensi dan kompetensi penilaian. Selidiki latar belakang, kualifikasi, reputasi, dan hubungan antara penilai dengan PT Laki Semesta. Terus yang kedua ada dapatkan penilaian independen alternatif. Auditor dapat menunjuk penilai independen lain yang kompeten untuk melakukan penilaian ulang terhadap aset tanah tersebut sebagai pembanding. Tiga itu adalah analisis metodologi dan asumsi penelitian. Kaji secara kritis metodologi yang digunakan oleh penilai perusahaan. Terus yang keempat itu ada pemeriksaan dokumen pendukung, tinjau dokumen perolehan asli tanah, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menunjukkan nilai jual objek pajak sebagai salah satu indikator serta dokumen relevan lainnya. Terus selanjutnya ada bandingkan dengan data pasar, lakukan riset independen mengenai harga transaksi tanah sejenis di lokasi yang berdekatan pada waktu yang kurang lebih sama untuk mendapatkan gambaran nilai pasar wajar. Selanjutnya ada wawancara mendalam dengan manajemen, mendiskusikan alasan dilakukannya revaluasi, dasar pemilihan nilai, dan pemahaman manajemen mengenai nilai aset tersebut. Yang terakhir ada periksa transaksi pihak berelasi. Pastikan tidak ada transaksi terkait revaluasi ini yang melibatkan pihak-pihak berelasi yang tidak diungkapkan secara memadai. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen. Terima kasih.